Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang mengalami keadaan darurat. Salah satu mesinnya terbakar saat berada di udara, sehingga sang pilot terpaksa mencari tempat yang aman untuk mendarat. Setelah melewati detik-detik yang menegangkan, pesawat itu akhirnya berhasil menyentuh landasan dengan selamat. Namun pilot tersebut bukanlah orang biasa. Dia adalah Amado, salah satu pengedar narkoboy paling berpengaruh di Meksiko, yang sedang mengangkut muatan narkoboy dalam jumlah yang besar. Belum sempat bernafas lega, pasukan militer langsung mengepung lokasi pendaratan. Amado mencoba menyuap komandan militer dengan uang dan narkoboy, tetapi tawaran itu ditolak mentah-mentah. Aksi pengejaran pun tak terhindarkan dan berakhir dengan tertangkapnya Amado. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara Amado dijebloskan ke dalam penjara. Di tempat lain, seorang agen DEA bernama Walt Breslin sedang menjalani penyamaran. Untuk menjaga identitasnya tetap aman, ia berpura-pura menjadi warga biasa dan bergabung dengan sebuah komunitas diskusi. Di sana, ia bertemu seorang pria bernama Mike yang menawarkan pekerjaan sebagai sopir kontainer melalui salah satu kenalannya. Your brother loves you, man. Mike tidak tahu bahwa pria yang baru dikenalnya itu sebenarnya adalah agen federal yang sedang memburu jaringan penyelundupan narkoboy terbesar yang ada di perbatasan Meksiko dan Amerika. Sementara itu, sekelompok pria bertopeng melancarkan serangan brutal terhadap sebuah kelompok gangster. Mereka merampas seluruh uang yang ada dan membantai hampir semua orang di lokasi. Saat hendak melarikan diri, salah satu anggota mereka bernama Louis tertembak hingga tewas. Karena sirine polisi mulai terdengar semakin dekat, jasad Louis terpaksa ditinggalkan begitu saja. Tak lama kemudian terungkap bahwa para perampok tersebut ternyata adalah polisi Juarez yang korup. Operasi itu dipimpin oleh seorang polisi berkumis bernama Victor Tapia. Setelah berhasil membawa kabur uang hasil rampokan, salah satu anak buahnya yang bernama Rogelio langsung membagikan hasil jarahan kepada seluruh anggota kelompok, termasuk bagian untuk kapten mereka. Di saat yang sama, Breslin dan rekannya Jaime masih belum menyadari bahwa sosok bernama Amado akan segera mengubah peta kekuasaan dunia narkoboy di wilayah Juarez. 3 bulan kemudian, Amado akhirnya dibebaskan dari penjara Parral Chihuahua. Ironisnya, tidak ada satupun anak buah yang datang menjemputnya. Sang bos kartel terpaksa pulang menggunakan bus umum. Sesampainya di luar penjara, ia bertemu dengan Rafael Aguilar, rekan sekaligus mitra bisnisnya selama ini. Namun pertemuan itu langsung diwarnai ketegangan. Amado sangat kesal karena Aguilar membutuhkan waktu 3 bulan untuk membebaskannya. Padahal selama ini mereka berdua mengendalikan jalur penyelundupan narkoboy menuju El Paso, Texas. Ketika Amado mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan baru di Amerika, Aguilar langsung menolaknya. Nah, dari sinilah benih-benih konflik antara dua bos kartel Juarez mulai terlihat. Di sisi lain, seorang wanita tua bernama Barragan mendatangi Victor untuk meminta bantuannya, di mana keponakannya yang bernama Teresa diketahui sudah menghilang selama 4 hari tanpa kabar. Karena tahu reputasi Victor sebagai polisi yang bisa menyelesaikan masalah dengan uang, wanita itu bahkan rela memberikan sejumlah uang agar pencarian segera dilakukan. Dígame Víctor nomás. Sementara itu, Amado akhirnya tiba di rumahnya. Ia terkejut melihat rumah tersebut sedang direnovasi besar-besaran, sementara beberapa anak buahnya bahkan sedang berpesta kecil untuk menyambut kepulangannya.
Di tengah keramaian itu, tangan kanannya yang bernama Meni menyampaikan pesan penting. Seorang wanita bernama Marisol sudah berkali-kali menelpon dan ingin berbicara dengannya. ¿La que se llama Marisol? Tak lama setelah menerima telepon tersebut, ekspresi Amado langsung berubah. Tanpa membuang waktu, ia berangkat menuju Sinaloa. Di sanalah Amado menerima kenyataan pahit yang menghancurkan hatinya. Putrinya yang bernama Ana telah meninggal dunia akibat serangan asma. Nunca decidimos ser una familia de verdad. Hay comida en la cocina por si te da hambre. Di saat Amado berduka, tim DEA justru sedang mempersiapkan operasi besar. Mereka mendapat informasi mengenai aktivitas kartel Juarez di sebuah dealer mobil bekas yang diduga menjadi tempat transaksi narkoboy. Untuk itu, Breslin ditugaskan menyamar sebagai supir truk yang mengangkut kokaino dari pemasok Kolombia. Jika seluruh target sudah berkumpul, ia akan mengucapkan kode tertentu sebagai tanda bagi Jaime dan tim DEA untuk melakukan penggerebekan. Namun ada satu pertanyaan masih menghantui mereka. Siapa sebenarnya penguasa kartel Juarez saat ini? Apakah Rafael Aguilar atau justru Amado yang baru saja keluar dari penjara? Tidak lama kemudian, Amado dan Aguilar menemui seorang tokoh yang jauh lebih berbahaya daripada keduanya. Pria itu bernama Carlos Hank Gonzalez, seorang politikus sekaligus pebisnis berpengaruh yang dijuluki El Profesor. Meski jarang muncul di garis depan, pengaruh Hank begitu besar hingga banyak orang percaya bahwa para presiden Meksiko datang dan pergi, tetapi kekuasaannya tetap bertahan. Dalam pertemuan itu, Hank berniat membeli kawasan kumuh yang selama ini dikuasai kartel Juarez untuk proyek pembangunan besar. Namun Aguilar menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Sementara itu Amado memilih diam karena ia tahu betul bahwa berhadapan dengan orang seperti Carlos Hank bisa berakibat fatal jika salah bertindak. Usted tiene la cerveza más fría de todo Juárez. Sementara itu, operasi DEA mulai bergerak di wilayah perbatasan El Paso dan Juarez. Saat diperkenalkan kepada seorang pria bernama Fernie, Breslin hampir memberikan kode untuk melakukan penggerebekan. Namun semuanya berubah ketika ia melihat beberapa van keluar dari lokasi. Instingnya mengatakan bahwa kendaraan-kendaraan itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada narkoboy. Pay the water bill. Right there. Saat berpura-pura pergi ke toilet, Breslin diam-diam menghubungi timnya dan meminta mereka membuntuti seluruh van tersebut. 1022, hold positions. I repeat, hold. 2 white plates headed south on Alameda. Get on them now. Alhasil kecurigaannya terbukti. Van-van itu dikawal pria bersenjata dan langsung menuju Juarez. Breslin yakin kendaraan tersebut berisi jutaan dolar uang kartel. Menurutnya, jika DEA berhasil menemukan gudang penyimpanan uang itu, mereka tidak hanya bisa menyita narkoboy, tetapi juga melumpuhkan sumber kekuatan finansial kartel. Expand surveillance on all the sides provided. Namun di saat DEA sedang menyusun rencana, Amado justru mengambil langkah yang jauh lebih cepat. Ketika Rafael Aguilar sedang bersantai di sebuah bar, Amado datang tanpa peringatan lalu menghabisi Aguilar hingga tewas di tempat. Dengan satu langkah dingin dan kejam, Amado berhasil menyingkirkan rival terbesarnya, sekaligus mengambil alih kendali kartel Juarez. Setelah itu, ia menemui Carlos Hank di sebuah landasan udara dan menyerahkan sertifikat tanah kawasan kumuh yang sebelumnya diperebutkan, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai investasi untuk kerjasama yang jauh lebih besar. Awalnya Hank menolak tawaran tersebut, namun Amado mengatakan kalau ia mengetahui rahasia yang sangat sensitif mengenai jaringan pencucian uang yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Dengan memanfaatkan informasi itu, Amado berhasil membuat Hank mempertimbangkan proposal bisnisnya. Sementara itu, kabar kematian Aguilar akhirnya sampai ke telinga Breslin. Tanpa ragu, ia langsung menyimpulkan satu hal. Kini hanya ada satu orang yang cukup berani untuk melakukan pembunuhan sebesar itu, dan orang tersebut adalah Amado. Di tempat lain, berbekal laporan dari wanita tua yang ditemuinya, Victor menuju kamar jenazah. Ia berharap menemukan petunjuk tentang wanita yang dilaporkan hilang itu, meski kemungkinan terburuk mulai menghantuinya. Di awal film terlihat Breslin mengumpulkan seluruh anggota tim DEA untuk menjelaskan temuan terbarunya.
Ia meyakini bahwa sebuah van yang melintas setiap minggu digunakan kartel Juarez untuk mengangkut uang hasil bisnis narkoboy dalam jumlah besar. Menurutnya malam itu adalah kesempatan terbaik untuk menyergap dan merampas uang tersebut. Namun operasi itu harus dirahasiakan, bahkan dari sebagian aparat di El Paso, karena DEA sedang menyiapkan misi yang jauh lebih besar. Sementara itu cerita beralih ke Tijuana. Di sana kita diperkenalkan dengan Andrea Nunes, seorang jurnalis muda yang bekerja untuk surat kabar La Voz. Andrea dikenal sebagai wartawan yang berani mengangkat isu-isu ketidakadilan dan kejahatan yang selama ini ditutupi oleh para penguasa. Suatu hari Andrea ingin menulis berita tentang pernikahan Dina Arellano dengan Claudio Vasquez, seorang pengacara ternama. Namun atasannya menganggap berita itu terlalu biasa. Jika hanya melaporkan sebuah pernikahan, menurutnya tidak ada nilai berita yang cukup kuat. Karena itu, Andrea diminta mencari fakta lain yang lebih menarik di balik acara tersebut. Ketika hari pernikahan tiba, hampir seluruh tokoh penting kartel Tijuana hadir untuk merayakannya. Benjamin dan Ramon tampak berbahagia melihat saudari mereka menikah. Di antara para tamu juga terlihat Palma, El Capo, serta sejumlah tokoh berpengaruh lainnya. Namun di tengah suasana meriah itu, seorang anggota kartel bernama Rayo justru membuat ulah. Tanpa rasa sungkan, ia justru mengkonsumsi narkoboy dan mulai bertingkah di luar kendali. Sejak Miguel ditangkap, para bos kartel Meksiko memang menjalankan bisnis mereka secara mandiri di wilayah masing-masing. Nilai perdagangan narkoboy mereka bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Pada kesempatan yang sama muncul pula seorang penyelundup independen bernama Ismael El Mayo. Dengan topi koboynya yang khas, El Mayo menarik perhatian Benjamin. Ia melihat potensi besar dalam diri pria tersebut dan mulai mempertimbangkan kerjasama bisnis dengannya. Di pesta itu hadir pula Don Juan Garcia Abrego bersama keponakannya. Meski hubungan antara berbagai kartel sering diwarnai konflik, mereka tetap menjaga komunikasi demi kepentingan bisnis. Sementara itu, dibandingkan organisasi lain, kelompok El Capo masih tergolong kecil dan kesulitan berkembang karena sebagian besar jalur perbatasan dikuasai oleh kartel Tijuana. Ketika pesta semakin larut, Rayo yang mabuk mulai membuat keributan. Ia menghina pengantin pria di depan banyak orang dan mempermalukan keluarga Arellano. Ramon yang terkenal temperamental langsung naik pitam. Tanpa banyak bicara, ia menyeret Rayo keluar dari lokasi pesta. Dari dalam mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana, Andrea diam-diam mengamati kejadian tersebut. Ia melihat Rayo dipukuli lalu dibawa menuju sebuah taman di area belakang. Saat Andrea mencoba mendekat, petugas keamanan segera menghalanginya. Namun dari kejauhan, ia masih sempat menyaksikan akhir yang mengerikan. Kepala Rayo ditekan ke dalam kolam hingga pria itu tewas tenggelam. Di saat yang sama, tim DEA masih menunggu kemunculan van yang menjadi target operasi mereka. Jam demi jam berlalu, tetapi kendaraan itu tak kunjung muncul. Tiba-tiba beberapa petugas dari divisi pembunuhan datang membawa kabar mengejutkan. Mereka menemukan sejumlah mayat yang berhubungan dengan dealer mobil bekas yang selama ini menjadi sasaran penyelidikan DEA. Mendengar informasi tersebut, tim langsung bergerak menuju lokasi. Namun semuanya sudah terlambat. Dealer itu telah dikosongkan sepenuhnya. Tidak ada narkoboy, tidak ada uang, dan tidak ada satupun tersangka yang tersisa. Sementara itu, Andrea yang masih mengawasi area pesta melihat seorang hakim bernama Soto keluar dari lokasi. Pemandangan itu membuatnya semakin curiga bahwa ada hubungan antara para pejabat penting dengan jaringan kartel. Di El Paso, Breslin mulai frustasi. Berbulan-bulan penyelidikan yang ia jalankan seolah hancur dalam semalam. Kartel Juarez berhasil membersihkan seluruh jejak operasi mereka tanpa diketahui DEA. 4 bulan kerja keras mereka pun terasa sia-sia. Karena emosinya semakin sulit dikendalikan, Jaime akhirnya memberikan Breslin skorsing selama 1 minggu agar ia bisa menenangkan diri. It's not the job, Walt.
Di sisi lain, Ramon dan teman-temannya melanjutkan pesta ke sebuah klub malam. Di sana, hanya karena bahunya tidak sengaja tersenggol oleh seorang pria, Ramon langsung menghajarnya tanpa ampun. Beberapa rekannya ikut bergabung, termasuk Alfredo dan Alex, putra dari Hakim Hodoyan yang berpengaruh. Andrea yang diam-diam membuntuti Ramon kembali menyaksikan semuanya. Untuk pertama kalinya, ia memiliki bukti yang bisa menghubungkan keluarga Arellano dengan berbagai tindak kekerasan yang selama ini sulit dibuktikan. Sementara itu, Breslin yang mulai kehilangan harapan setelah berkali-kali gagal membongkar kartel Juarez, ia bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan El Paso dan pindah ke Chicago bersama Dina yang baru saja menerima tawaran pekerjaan di sana. We do it together. Namun tanpa sepengetahuan Breslin, seluruh kegagalan operasi DEA itu sebenarnya bukan kebetulan. Pembersihan besar-besaran yang dilakukan kartel Juarez merupakan perintah langsung dari Amado. Amado mengetahui bahwa Rafael Aguilar sebelumnya berusaha menjebaknya agar kembali ditangkap. Karena itulah setelah mengambil alih kekuasaan, Amado segera menyingkirkan semua jejak yang bisa digunakan aparat untuk menyerang organisasinya. Dengan satu langkah itu, Amado bukan hanya menguasai kartel Juarez, tetapi juga berhasil membuat DEA kembali memulai penyelidikan mereka dari nol. DEA has offices in more than just El Paso. Di tengah memanasnya persaingan antar kartel, Palma dan Azul datang menemui El Capo dengan membawa kabar buruk. Sebuah truk berisi kiriman narkoboy milik mereka dicegat oleh kartel Tijuana di wilayah gurun Imperial Valley karena dianggap belum membayar pajak kepada Benjamin. Mendengar hal itu, Capo langsung naik pitam. Baginya tindakan tersebut adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Sementara itu, Andrea terus mengejar petunjuk yang dapat membongkar hubungan antara pejabat dan kartel narkoboy. Setelah menyaksikan aksi brutal Ramon di klub malam, Andrea mendatangi rumah Hakim Hodoyan untuk meminta wawancara. Alih-alih berbicara dengan sang hakim, istri Hodoyan justru langsung mengusirnya dari sana. Namun sebelum pergi, Andrea sempat melihat sekilas kehidupan keluarga tersebut. Hubungan Hodoyan dengan kedua putranya terlihat sangat buruk. Ironisnya, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu keterlibatan dengan dunia kartel narkoboy. Di sisi lain, Amado mulai menyusun langkah besar untuk membangun kembali kekuasaannya. Setelah menyingkirkan Aguilar, ia sadar bahwa masih banyak orang yang setia kepada mantan rekannya itu, dan menurutnya orang-orang tersebut harus disingkirkan. Maka dari itu, Amado mempercayakannya kepada sang adik yang bernama Vicente, yang dikenal ahli menghilangkan orang tanpa meninggalkan jejak. Sementara urusan logistik dan keuangan diserahkan kepada Gerardo Corral, seorang lulusan keuangan dari El Paso yang memiliki kemampuan mengelola jaringan bisnis kartel secara modern. Di tempat lain, Palma dan rekan-rekannya menemui El Mayo yang saat itu sedang sibuk bekerja sebagai nelayan udang. Mereka membutuhkan bantuan El Mayo untuk menjembatani pertemuan dengan Benjamin. Tujuannya adalah membeli hak akses Imperial Valley, jalur penting yang dapat digunakan untuk menyelundupkan narkoboy ke Amerika. El Mayo bersedia membantu mempertemukan mereka, namun ia menegaskan satu hal, kalau ia tidak ingin bergabung dengan kartel manapun. Karena selama ini, ia sukses justru karena tetap berdiri sendiri. Sementara itu, Breslin mulai mempersiapkan berkas kepindahannya ke Chicago. Setelah bertahun-tahun mengejar para bandar narkoboy tanpa hasil yang memuaskan, ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya meninggalkan El Paso. Namun keputusan itu belum sempat ia sampaikan kepada Jaime. Di Tijuana, Andrea bersama rekannya Ishak diam-diam membuntuti mobil Hakim Hodoyan. Pengawasan itu membawa mereka ke sebuah kasino dan arena balap kuda, tempat sang hakim bertemu langsung dengan Benjamin. Andrea segera melaporkannya kepada sang atasan di surat kabar Lavos. Dari hasil penyelidikannya terlihat jelas bahwa uang hasil perdagangan narkoboy mengalir ke berbagai proyek pembangunan kota. Para elit politik mendapatkan kekayaan, sementara kartel memperoleh pengaruh, perlindungan, dan keamanan.
Tak puas dengan hasil tersebut, pemilik Lavos memintanya melanjutkan penyelidikannya. Necesito saber cómo se está distribuyendo. Isa, ¿qué tienes? Sementara itu, Victor dan Rogelio kembali menjalankan kebiasaan mereka. Karena membutuhkan uang tambahan, keduanya merampas uang dari seorang pemuda yang mereka hentikan dengan alasan pelanggaran lalu lintas. Rogelio bahkan mulai berpikir untuk terjun ke bisnis narkoboy. Namun Victor menolak ide tersebut. Menurutnya, menjadi polisi korup jauh lebih aman daripada menjadi pengedar narkoboy. Saat hendak pulang, ia dicegat oleh Breslin. Agen DEA itu ternyata telah mengumpulkan informasi mengenai aksi perampokan yang pernah dilakukan Victor dan 3 rekannya, termasuk insiden yang menyebabkan Lois tewas. Untuk itu, Breslin menawarkan kesepakatan. Ia tidak akan membongkar kasus tersebut jika Victor bersedia menjadi informan dan membantunya mengungkap jaringan Amado yang kini mengendalikan Juarez. Awalnya, Victor mengaku tidak tahu apa-apa. Namun Breslin terus menekan dan bahkan memberinya sejumlah uang agar mau bekerja sama. Hey, whatever you're looking for, I'll give you a call. Di saat yang sama, Amado terbang ke Cali, Kolombia untuk menemui Paco Herrera. Di sana Paco mulai kehilangan kesabaran. Karena selama berbulan-bulan, kokaino yang ia kirim belum juga didistribusikan. Karena Amado masih sibuk merapikan organisasinya yang berantakan. Merasa dirugikan, Paco mengancam akan menyerahkan seluruh pasokannya kepada kartel Tijuana jika Amado tidak segera bertindak. Di sisi lain, El Capo, Palma, dan rekan-rekannya akhirnya bertemu langsung dengan Benjamin untuk membahas Imperial Valley. Meski wilayah itu hanyalah gurun tandus, jalur tersebut merupakan akses strategis menuju Amerika. Alhasil, Benjamin menolak menjualnya. Namun sebagai gantinya, ia menawarkan sistem sewa dengan harga $3 juta per tahun dan kontrak minimal 2 tahun. Mendengar angka tersebut, El Capo langsung kecewa. Namun mereka tidak memiliki banyak pilihan dan pada akhirnya Palma menerima kesepakatan itu. Sebelum mereka pergi, Benjamin bahkan mengundang Capo untuk menghadiri pesta ulang tahunnya, seolah hubungan mereka baik-baik saja. Sementara itu, Amado kembali menemui Paco untuk meminta tambahan waktu. Ia memohon 2 bulan agar dapat membangun kembali organisasinya, tapi Paco hanya memberinya 1 bulan. Jika gagal memenuhi janjinya, kerjasama mereka akan berakhir. Di El Paso, Breslin semakin bimbang. Haruskah ia tetap pindah ke Chicago dan memulai hidup baru, ataukah bertahan untuk memburu Amado yang sudah diprediksi Miguel sebelumnya akan menjadi penguasa baru dunia narkoba Meksiko? Setelah mempertimbangkannya cukup lama, Breslin akhirnya menyerahkan formulir mutasinya kepada Jaime. I think Danny's a good woman. Right then. Sementara itu, Victor kembali menangani kasus pembunuhan seorang wanita muda. Ketika melihat jasad korban, ia sempat khawatir wanita itu adalah Teresa, gadis yang selama ini dicari oleh bibinya. Namun begitu diperhatikan, ternyata jasad itu bukanlah yang ia cari. Namun dokter forensik mengungkap fakta yang lebih mengerikan. Malam sebelumnya mereka juga menemukan jasad wanita lain yang diduga dipaksa menjadi PSKOI sebelum akhirnya dibunuh. Dan tanpa disadari, sebuah tragedi yang jauh lebih besar sedang menunggu di Tijuana. Saat Benjamin dan saudaranya berpesta di sebuah klub malam, beberapa pria berseragam polisi tiba-tiba datang ke lokasi. Awalnya mereka mengira para polisi itu hanya datang untuk meminta uang suap seperti biasanya. Namun ketika salah satu anak buahnya hendak menyerahkan uang, Benjamin langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di luar klub, El Capo dan puluhan anak buahnya ternyata menyamar sebagai aparat kepolisian. Malam itu mereka datang dengan satu tujuan, membunuh Benjamin dan seluruh keluarganya. Hingga baku tembak pun terjadi. El Capo dan kelompoknya membantai hampir seluruh keluarga Benjamin dan banyak dari kartel Tijuana menjadi korban.
termasuk juga Claudio, suami dari Dina Arellano, harus tewas di sana. Di lain sisi, Benjamin dan saudaranya berusaha menyelamatkan diri sambil terus diburu oleh pasukan El Capo. Ratusan peluru menghantam dinding, meja, dan peralatan dapur saat para anggota Carter berlindung di dalam bangunan. Keadaan baru berbalik ketika pasukan Benjamin akhirnya tiba memberikan bantuan. Menyadari situasi tersebut, El Capo justru memilih melarikan diri sebelum polisi federal tiba di lokasi. Saat hendak dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, Dina tiba-tiba menyadari bahwa suaminya tidak ada di sana. Di saat itu, ia merasakan kehilangan yang begitu dalam. Di balik air matanya, Dina bersumpah akan mencari pelakunya dan menghabisinya sama seperti ia membunuh suaminya. Hingga akhirnya film pun bersambung.